Nah, dalam hal ini tentu kami akan melalui proses hukum, yaitu gelar perkara khusus. Habib juga menggiring secara proses hukum yang benar. Kepada para advokat, para pengacara, para anggota daripada PPUA yang senior, yang junior, yang lama maupun yang baru, semua bisa merapat kembali. Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan 8 tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Di antara 8 tersangka, nama praktisi hukum senior Egy Sujana ikut terseret ke dalam pusaran kasus. Penetapan tersangka terhadap salah satu anggota tim pembela ulama dan aktivis sontak mendapat perhatian luas. Mengingat sepak terjang Egy Sujana terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tidak terlihat apa peran yang dimainkannya. Senada dengan itu, kuasa hukum Egy Sujana melayangkan sikap keberatan atas penetapan terhadap kliennya yang tiba-tiba namanya muncul terjaring bersama 7 tersangka lainnya. Lantas langkah hukum apa yang akan ditempuh Egy Sujana usai dijadikan tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Nah, khusus Bang Egy, karena belum pernah melakukan peristiwa BAP dan lain segalanya, maka Bang Egy harus melakukan proses, yaitu permohonan gelar perkara khusus. Sudah kami masukkan, mungkin kita minta jadwal, belum dijadwalkan, tapi sudah ada tanda terima bahwa permohonan gelar perkara khusus, di mana di situ ada 5, yaitu kita ini ketika disampaikan menjadi tersangka, tentu kita mempunyai alat bukti, barang bukti. Nah, dalam hal ini Bang Egy belum menyampaikan barang bukti seperti ahli, dokumen, kesaksian Bang Egy, petunjuk, dan keterangan dari ahli itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu kami akan melalui proses hukum, yaitu gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus, nanti baru kita tahu seperti apa yang akan kita lakukan, upaya hukum lain. Apakah kita melakukan perapit atau hal yang lainnya. Yang jelas kita mohon secara profesional dan proporsional bahwa Bang Egy belum pantas dan patut dijadikan tersangka dalam proses Ya, sebenarnya kan ini sudah harus dilakukan sama dia, udah lama harus dilakukan sama dia. Ya, kalau menurut saya ini adalah upaya untuk memperlama saja. Tapi ya, sekali lagi, kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena ini kewenangan penyidik. Ya kalau dia melakukan itu, berarti kan sudah ada tuh. Ya kan, artinya dia kan tidak mengindahkan bahwa status dia tersangka dan berarti membuat keonaran-keonaran lagi. Ketika dia membuat keonaran-keonaran lagi, ya saya rasa ini juga pasti ya, kita juga mengatakan mungkin juga saksi pelapor dan teman-teman lain atau masyarakat yang lain, ya masyarakat Indonesia yang tidak senang bahwa ini terjadi lagi namanya polarisasi di bawah karena sikap dan ulah mereka itu yang mengindahkan yang namanya asas hukum yang ada di Indonesia ini. Mereka ini sudah diberi kesempatan kan, tidak ditahan untuk itu dengan jaminan dari pengacara dan saksi ahlinya mereka gitu. Kalau mereka melakukan itu ya silakan saja gitu. Kita tinggal melihat bagaimana reaksi dari Polda Metro Jaya itu. Karena ini kan sama saja dilecehkan mereka seperti itu. Penyidik Polda Metro Jaya dianggap tegak lurus dalam menetapkan 8 orang tersangka atas laporan yang dibuat mantan Wali Kota Solo, Jokowi. Menanggapi penetapan tersangka, tim kuasa hukum Egy Sujana mempertanyakan dasar kliennya ditetapkan menjadi tersangka. Terlebih selama 6 bulan ini Egy Sujana terbaring di atas ranjang rumah sakit karena kanker yang dideritanya. Berbulan-bulan lamanya Egy Sujana melakukan perawatan di salah satu rumah sakit di Malaysia. Berangkat dari kesehatannya yang menurun itulah pihak Egy Sujana mempertanyakan status tersangka yang ditetapkan pada dirinya, tanpa melalui proses pemeriksaan sebagaimana mestinya. Lantas benarkah selama ini Egy Sujana telah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan?
kita tidak mangkir. Apalagi kita ini orang hukum, harus taat hukum. Akan memberi keterangan jika itu dipanggil dan jika itu sesuai pada waktunya. Ini kan Bang Egy dalam keadaan sakit. Tentu itu saksi ada cat namanya, saksi yang akan meringankan kita atau yang akan menguntungkan kita, yaitu saksi ya, saksi. Kemudian saksi ahli itu ahli dalam melakukan pidana tentang proses hukum atau yang dilakukan Bang Egy. Ada hal yang membuat Bang Egy belum patut ditersangkakan. Pertama, ini ada aturan Perkap ya, pasal 6. Itu Bang Egy ini kan pelapor. Bang Egy ini adalah pelapor. Nah, dia belum boleh dilaporkan sebelum proses laporannya diselesaikan dulu gitu. Yang kedua, Bang Egy adalah seorang pengacara yang bekerja membela kliennya sesuai dengan pasal 18 tahun 2003 menyatakan bahwa pengacara tidak dapat dipidana atau diproses dilaporkan secara perdata maupun digugat secara pidana. Tim kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti dengan lantang membeberkan kenapa kliennya tak patut dijadikan tersangka dalam kasus dugaan palsu ijazah Jokowi. Dalam satu poinnya, Elida Neti mengungkap, jika kliennya seorang kuasa hukum atas kasus berbeda dengan kelompok Roy Suryo CS yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Karena hal itulah pihak Egy Sujana menganggap penetapan tersangka merupakan satu kejanggalan yang benar-benar patut dipertanyakan. Lantas apa saja dugaan adanya kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap Egy Sujana? Benarkah Polda Metro Jaya menjaring nama-nama sendiri sebelum menetapkan 8 orang menjadi tersangka? Kita atas nama PH-nya Bang Egy Sujana belum melalui proses-proses tersebut. Pertama yaitu di BAP, didengarkan keterangan terdakwa. Ya, sebagai terlapor belum pernah, atau sebagai saksi belum pernah. Seiring dengan adanya laporan dari Pak Jokowi tentang proses ijazah palsu, kita nggak tahu yang dilaporkan Pak Jokowi itu siapa. Di dalam statement Pak Jokowi menyatakan bahwa yang dilaporkannya adalah proses hukum. Tidak, nama-namanya belum ditentukan. Mungkin ini yang menentukan nama-nama itu, yang menerbitkan nama-nama itu adalah Polda itu sendiri. Analisa dari proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, ujuk-ujuk muncul nama Bang Egy dan ada panggilan. Panggilan pertama, kita mengasihkan dokumen dari Medikal Malaysia bahwa Bang Egy dalam melakukan proses hukum. Panggilan kedua, kita hadir ketika Bang Egy pakai kursi roda, menjelaskan bahwa pasca dari operasi kita hadir. Namun dijawab, Bang Egy silakan sehat dulu, jaga kesehatan, silakan. Dan Bang Egy tidak di BAP. Ujuk-ujuk kita kaget nih, ada tersangka. Dari laporan nama-nama terlapor yang sudah di BAP sekitar 12 orang. Tersangka 8 orang. Di dalam yang ber-8 itu ternyata ada nama Bang Egy Sujana. Kita berpikir, loh kok bisa masuk jadi tersangka? Kan belum pernah diproses. Negeri ini sudah lama, lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk adalah penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu, yang telah mempidanakan
ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Tak lama setelah ditetapkan menjadi tersangka, Egy Sujana dan kolega Roy Suryo lainnya menyambangi kediaman Habib Rizik Syihab untuk meminta dukungan. Terlebih selama ini Egy Sujana tergabung dalam kelompok tim pembela ulama dan aktivis yang dulu dibentuk untuk melakukan pembelaan terhadap Habib Rizik Syihab dan barisannya yang sedang berhadapan dengan rezim Joko Widodo. Lantas apa instruksi Habib Rizik dalam pertemuan tersebut? Benarkah setelah itu pihak Egy Sujana akan melakukan banyak kunjungan ke berbagai tokoh untuk menggalang dukungan? Kepada para advokat, para pengacara, para anggota daripada TPUA yang senior, yang junior, yang lama maupun yang baru, semua bisa merapat kembali. Kita bukan minta suaka, minta pendapat hukum, minta perlindungan hukum terhadap beberapa. Pertama, kita udah lakukan juga ke Lemhanas dan ke Komisi 3, dan ke beberapa tempat lah yang dilakukan oleh koordinator pengacara yaitu Pak Al-Katiri, sudah melakukan beberapa upaya hukum tentang proses-proses ini. Habib juga menggiring secara proses hukum yang benar agar pihak Polri untuk menjalankan proses hukum ini, dan kita juga menyampaikan dari beberapa elemen kepada Pak Prabowo agar ini juga dikawal dengan benar dan baik. Tidak ada niat dari penggugat ijazah Jokowi ini untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan, untuk mencari jabatan, dan untuk mencari cuan. Tidak ada. Murni dari pihak penggugat ijazah ini adalah kepentingan untuk bangsa ini, karena pejabat publik harus memberikan dokumen kepada publik. Dia hanya menyatakan dia baik-baik saja, dianggap berbohong, dia adalah batuk pilek, dan itu dia merasakan proses hukum yang luar biasa, tidak pada substansinya. Maaf, kita harus tahu proses of law harus terjadi. Namun di politik tidak ada proses do of law. Kenapa Habib Rizik membersamai perkara ini tentang proses ijazah tersebut? Yeah. Ada beberapa hal. Pertama, dia melindungi TPUA karena dia adalah pendiri TPUA dalam penegakan hukum, yaitu ulama dan aktivis. Tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kedua, dia tidak mau hukum yang terjadi, kriminalisasi hukum terhadap pengacara-pengacara yang di bawah beliau sendiri. Yang ketiga, beliau juga bermohon kepada Pak Prabowo jika proses hukum itu berjalan dengan benar dan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers.
Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.